أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah sampai kepada kita sekalian selaku umatnya yang selalu setia menjalankan sunnahnya secara istiqomah hingga yaumil qiyamah. Yang kami muliakan guru kita tercinta, ayahanda kita tercinta, Syaikhul Mukarram Kiai Haji Muhammad Fauzi Ridwan SAGFM sebagai ketua yayasan Darul Quran Karawang, dan yang kita hormati juga kita muliakan Al Mukarram Qori Haji Muhammad Ammar Fashni Al-Fauzi sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Furqan, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustaz Muhammad Nuruddin MPD sebagai Kepala Madrasah Aliyah Darul Quran Karawang, para dewan guru dan siswa-siswi yang hadir yang saya banggakan, dan terlebih kita muliakan dan kita hormati tim daripada pemateri sosialisasi perguruan tinggi Timur Tengah dari Elmuna Center yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan materi-materi dan informasi-informasi seputar sosialisasi perguruan tinggi Timur Tengah oleh Elmuna Center di Madrasah Aliyah Darul Quran Karawang. Hari ini hari yang sangat istimewa, hari Selasa 1 Muharram 1443 Hijriah, dan barusan kita telah membuka dengan salah satu amaliyah yang terus dilaksanakan di pesantren ini adalah dengan menulis kalimat-kalimat tertentu dengan jumlah-jumlah tertentu. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah menjadi kebanggaan dan keberkahan bagi kita sekalian untuk membuka lembaran baru dengan semangat baru dan juga harapan baru. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara sosialisasi perguruan tinggi Timur Tengah oleh Elmuna Center di Madrasah Aliyah Darul Quran Karawang, kita dengarkan pembacaan versi Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Sasa Salsabila Fauziah, siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Darul Quran yang cukup berprestasi di bidang musabaqah tilawatil Quran baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Kepada Sasa Salsabila Fauziah, waktu dan tempat dipersilahkan maju di depan forum.
صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih Ananda Salsa Fauzia Salsa Ina Fauzia, siswi kelas 12 SMA Darul Quran Karawang. Selanjutnya sepatah dua patah kata dan kata sambut dari Bapak Kepala Madrasah Aliyah Darul Quran Karawang kepada yang terhormat Bapak Ustaz Muhammad Nuruddin Al-Hafidh PPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Qori Ahmad Qori selaku Ketua Yayasan Darul Quran Karawang, yang saya hormati Kiai Haji Qori Muhammad Amar Asmi Al-Fauzi selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Furqan, yang saya hormati Bapak Wakamat Kesiswaan, Wakamat Kurikulum dan Guru, yang saya cintai siswa-siswi MA Darul Quran, dan yang saya hormati dan takzimi tim dari Elmuna Center. Mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada yang Maha Ghafur. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan ke junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita semua selaku pengikutnya. Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini tepatnya tanggal 1 Muharram atau hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Alhamdulillah, sesuatu yang sangat istimewa buat kita semua. Di naungan Madrasah Aliyah Darul Quran ada sosialisasi penyaluran mahasiswa ke Timur Tengah. Ini sebuah penghormatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan harapan saya kepada anak-anakku, peserta didik, siswa-siswi MA Darul Quran, mudah-mudahan ada yang menimba ilmu ke sana. Kalian jangan merasa puas cukup di jenjang aliyah, cukup di jenjang SLTA. Kalian lanjutkan terus sampai akhir hayat pencari ilmu. Karena jangan sampai ada mindset cukup aliyah saja, nanti kalau udah pulang ada yang melamar nikah. Ini sering terjadi, ya. Jangan ditanamkan itu, ya. Usia 18 masih kecil, nanti saja 25 setelah pulang dari Mesir, pulang dari Maroko, ya. Saya pribadi sebenarnya ada hayalan dulu pingin kuliah di Yaman, apa daya karena sesuatu hal yang tidak memungkinkan sehingga tidak terjadi. Namun mungkin Allah berencana yang lain. Yang berikutnya saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada tim
Elmuna Center yang nanti akan mensosialisasikan penyaluran perguruan tinggi di Timur Tengah. Saya ucapkan selamat datang dan mohon maaf apabila dari segi tempat, penjamuan dan lain sebagainya kurang berkenan atau seala kadarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kami ingin memberikan yang lebih, namun kami cuma adanya segini. Karena ini waktu sudah hampir setengah 11, kami pun mohon pamit. Barangkali ada yang menilai lain, biar ngomong saja di sini biar tahu semua. Saya juga mohon pamit, Pak Ustadz, karena hari ini juga berkenaan jadwal kedinasan saya di Kabupaten Karawang terkait madrasah aliyah juga memang tidak bisa ditinggalkan, dan demi berjalannya KBM kita, saya juga sudah ditunggu di bawah oleh rekan dari Aliyah Hasan. Mohon maaf sehingga nanti acara saya tidak ada di tempat ya, adik-adik, anak-anakku. Jangan sampai Pak Nuri culeos, takutnya di arah sekarang lebih kritis. Pak Nuri kok nggak ada. Nah, saya mohon maaf. Ini juga demi kalian juga, ya. Karena ini kelas 12 sebentar lagi ujian nasional. Saya mohon maaf, mohon pamit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian sepatah dua patah kata pada sambut dari Kepala Madrasah Aliyah Darul Quran, dan sekaligus juga beliau undur diri, mohon pamit karena ada kedinasan yang sama-sama pentingnya untuk memperjuangkan segala sesuatu kebutuhan yang menyangkut kesiswaan. Terima kasih Pak Kamat. Baik adik-adikku sekalian, siswa-siswi MA Darul Quran, nanti disimak dengan seksama. Bila perlu ada yang perlu dicatat, bikin catatan ringan atau resume atau rangkuman dan lain sebagainya. Apabila nanti ada yang perlu ditanya, silahkan ditanya. Jangan pasif, supaya nanti penghormatan dari beliau-beliau ini untuk kita ada manfaat bagi kita yang bisa diambil dari acara ini, gitu ya. Untuk memandu acara sosialisasi perguruan tinggi Timur Tengah oleh Elmuna Center, saya serahkan sepenuhnya dan sekomplit-komplitnya kepada Al-Mukarram Kang Ustadz Bakri. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Ini kelas berapa saja? 11, 12. Kelas 11 dan kelas 12. Ada yang sudah lulus juga? Enggak ada. Kelas 10 ada? Enggak ada. 11, 12 ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Kalau saya mungkin sudah pada kenal. Ini di samping saya Ustadz Jamil Abdul Latif. Ustadz Jamil Abdul Latif LCME. Ustadz Haji Jamil Abdul Latif LCME. Ini senior ya, senior saya. Seniornya Apasni juga di Kairo, lebih dulu berangkatnya ke Kaironya. Sekarang di Indonesia, di Cirebon tempat tinggalnya, sudah punya lembaga konsultan pendidikan Timur Tengah, namanya Elmuna Center. Beliau pendirinya, beliau direkturnya, dan nanti akan pengenalan perguruan tinggi ini nanti akan disampaikan oleh beliau selaku direktur Elmuna. Sedangkan yang ada di sana itu yang sampingnya yang pakai batik ini namanya Kiai Haji Muhammad Hafiz LCMA. Ya, ini seangkatan dengan Apasni. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Hidayatul Thalibin di Indramayu. Sampingnya itu Pak Ustadz Ayub, ya, Pak Ustadz Ayub Bukhorim LC. Sama seangkatan juga dengan Apasni. Beliau kepala sekolah.
Kepala Sekolah SMA NU Karanganyar. Kemudian yang di sampingnya lagi itu Ustadz Abdul Wahid, ya, Ustadz Abdul Wahid SE. Ya, itu beliau adalah pengusaha, ya, pengusaha pengusaha ternak, pengusaha hidroponik, kambing, ya begitu kan. Untuk sama temannya Apasnya juga ya. Kemudian yang terakhir itu Ustadz Najmul Hidayat, ya, beliau pengajar di SMA NU Karanganyar. Dan inilah semuanya adalah teman-temannya Apasni, ya, teman-teman kuliahnya dulu di Mesir. Dan sekarang sedang ada momen silaturahmi ke Karawang, gitu, silaturahmi ke Karawang, ke Al-Furqon, dan juga nanti ke Darul Quran di Rawabuya. Silaturahmi di sini, kemudian ke sana, kemudian di sini kita juga selain ketemu dengan Apasni, juga pengen ketemu dengan kelas 11, kelas 12 gitu. Untuk apa? Untuk mengenalkan perguruan tinggi yang ada di Timur Tengah, supaya jangan berhenti di Apasni, jangan berhenti di Apawas, jangan berhenti di Apais, ya, harus diteruskan oleh kalian, ya, harus diteruskan oleh kalian, oleh santri-santri Al-Furqon, oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Quran, gitu. Jadi artinya apa? Jadi yang bisa menikmati kuliah di Timur Tengah itu bukan hanya keluarganya Pak Haji, bukan, tapi kalian juga bisa. Ya, kalian juga bisa. Nanti akan diberitahu caranya, triknya, ya, oleh Pak Ustadz Jamil. Ya, triknya, caranya, bagaimana kiat-kiatnya, begitu. Dari sisi finansial, dari sisi persiapan, dari sisi akademik, semuanya nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz Jamil. Dan mungkin itu saja pembukaan dari saya. Selanjutnya saya berikan waktu dan tempat kepada Ustadz Jamil langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Gurunda Kiai Haji Qori Ahmad Fauzi Ridwan selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqon, yang kami hormati pimpinan dari lembaga ataupun pesantren Al-Furqon, yaitu Kiai Haji Fasni, yang kami hormati jajaran struktural para sekolah Madrasah Aliyah beserta Dewan Guru, rekan-rekan kami dari Cirebon dan Indramayu beserta adik-adik kelas 11 dan kelas 12 yang mudah-mudahan hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai silaturahmi yang baik. Amin. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Gurunda Kiai Haji Ahmad Fauzi Ridwan beserta putranya Pak Basni yang telah berkenan menerima kami untuk silaturahmi di sini, sekaligus anjan sana atau anjan sono sesama alumni Al-Azhar yang kita gunakan kesempatan kali ini. Tidak hanya silaturahim, tapi kita ingin memberikan motivasi sekaligus pemberian informasi kepada adik-adik para santri kelas 11, kelas 12, dan mudah-mudahan nanti selepas kegiatan acara ini ada yang memiliki minat
cita-cita untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah, kemudian melanjutkan studi ke Eropa dan seterusnya. Amin. Ya, diaminkan, ini satu Muharram ya, insyaallah. Saum semua, Saum semua. Alhamdulillah. Saya tadinya saum, cuma Ustaz Bakri ngasih makan pagi. Enggak saum. Baik. Di awal tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Bakri bahwa kami termasuk salah satu mitra yang ditunjuk oleh Kementerian Agama ataupun yang ditunjuk ataupun yang bekerja sama dengan Kementerian Agama beserta organisasi internasional alumni Al-Azhar cabang Indonesia yang memberikan bimbingan, pembekalan sekaligus karantina bagi para calon mahasiswa baru yang akan melanjutkan studi ke Timur Tengah. Ketika ada sebuah tulisan ataupun ada sebuah motivasi Timur Tengah, hal yang harus ada di benak adik-adik semua, kenapa kita harus ke Timur Tengah? Kenapa kita harus belajar melanjutkan studi ke Timur Tengah? Setidaknya ada 3 hal yang bisa mungkin dijadikan sebagai rujukan buat adik-adik semua, sehingga lebih memantapkan diri, lebih mengokohkan niat, lebih memotivasi adik-adik semua agar bisa melanjutkan studi ke luar negeri, wabil khusus ke Timur Tengah. Pertama, alasan kenapa adik-adik harus ke Timur Tengah. Pertama, Timur Tengah itu sebagai masdarul wahyi atau kita sebut pusat gudangnya ilmu agama. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nabi Muhammad SAW dari orang Arab. Berangkat dari itu semua, pemahaman kita terkait agama ini tentunya harus memiliki dasar yang kuat. Dan turunnya wahyu, turunnya Al-Quran, turunnya Al-Hadis itu adanya di Arab. Ya, kalau kita bicara Arab berarti meliputi Jaziratul Arab. Demikian juga dengan Mesir. Walaupun dari segi jarak, dari segi benua, Mesir itu masuknya di benua Afrika. Kalau kebanyakan benua Afrika itu benua hitam lah kalau kata orang-orang itu. Tetapi kenapa di Mesir itu kan nggak disebut benua hitam? Karena di Mesir sudah percampuran bangsa-bangsa yang lainnya. Ada dari bangsa Italinya, ada dari bangsa Perancisnya, sehingga ada kulturasi, ada percampuran gen. Sehingga jadilah orang Mesir itu orang Arab yang sudah blisteran. Jadi kalau adik-adik ke Mesir itu yang kita dapatkan pemudanya, pemudinya itu kalau nggak ganteng, ganteng banget. Kalau nggak cantik, ya cantik banget. Jadi seperti itu. Itu kelebihan mereka. Pertama itu ya, masdarul wahyi. Yang kedua, kiblatul ilmi. Kiblatnya ilmu. Ilmu yang sekarang adik-adik pelajari dari ulumul qiraah, ulumul syariah, ulum ad-diniyah. Itu kita melihat bahwa perkembangan ilmu itu tidak lepas perannya dari negara-negara yang ada di Timur Tengah. Para pendiri bangsa kita mungkin dari kalangan Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah dan seterusnya, itu beliau-beliau juga ngajinya sebelumnya itu di negeri Timur Tengah, di Saudi, kemudian di negara-negara yang lain. Dan pengetahuan pengalaman yang telah beliau alami sekian tahun itu beliau ejawantahkan di Indonesia, sehingga menjadikan ilmu-ilmu yang ada di Timur Tengah dengan kolaborasi kearifan lokal yang ada di Indonesia, sehingga ajarannya bisa dinikmati
bisa masuk ke semua kalangan. Maka ketika bicara kenapa harus ke Timur Tengah, karena di Timur Tengah itu ada kiblatnya ilmu. Kita katakan tidak hanya ilmu agama saja. Para penemu ilmu kedokteran dari Ibnu Sina, penemu ilmu sejarah Ibnu Khaldun, Al-Farabi dan seterusnya, itu mereka itu adalah ilmuwan yang berasal dari negara Arab. Bagaimana mereka mengkaji ilmu pengetahuan itu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, diejawantakan dalam bentuk pengetahuan sehingga menghasilkan ilmu yang bukan agama. Hal itu menjadi sebuah pertimbangan bahwa sebenarnya ketika kita mengkaji ilmu yang ada di Timur Tengah, sejatinya kita tidak hanya belajar ilmu agama saja, tapi ilmu yang lain pun bisa kita pelajari. Yang kedua, yang ketiga, ketika kita sudah pergi jauh, melancong jauh, maka tentu kita akan memiliki pengalaman yang jauh pula, teman yang jauh pula, relasi yang jauh pula, dan terbukanya jaringan pertemanan. Tidak hanya satu negara, tapi berbagai negara. Saya contohkan ketika adik-adik mudah-mudahan nanti bisa sekolah atau bisa studi di Al-Azhar Mesir, amin. Yang datang ke sana itu tidak hanya dari Indonesia, Asia Tenggara, Eropa, Afrika, Australia, Amerika, semua benua tumpah ruah di negara Mesir sana. Saya punya teman dari Amerika, saya punya teman dari Australia, saya punya teman dari Belanda, saya punya teman dari semua negara. Ketika saya hendak ingin bepergian atau melancong ke negara lain, jaringan-jaringan yang sudah ada di pertemanan saya bisa saya manfaatkan. Contoh, ketika saya pengen ke Australia, teman-teman yang dulu pernah punya kedekatan dengan saya yang asal Australia itu bisa saya manfaatkan manakala saya pengen ke Australia. Atau misalkan saya pengen ke Amerika, karena dulu pernah punya kedekatan dengan salah satu mahasiswa Al-Azhar dari Amerika, bisa saya manfaatkan ketika saya hendak berkunjung ke Amerika, atau ketika saya ingin melanjutkan studi ke Amerika, itu bisa dibantu oleh mereka. Jadi ketika pengalaman kita semakin jauh, maka ilmu juga semakin tinggi. Jaringan akan terbentuk, pertemanan akan terbentuk. Selain kita menambah silaturahim, juga akan menambah keberkahan. Rezeki tentunya itu akan menjadi penopang juga. Maka tiga hal itu menurut saya hal penting yang bisa mengokohkan adik-adik. Pertama, sebagai masdarul wahyi, ya. Yang kedua, sebagai kiblatnya ilmu. Yang ketiga, dengan kita pergi melancong keluar akan menambah jaringan dan akan menambah keberanian. Jadi kalau adik-adik sudah sering bepergian satu daerah ke daerah yang lain, satu provinsi ke provinsi lain, bahkan satu negara ke negara lain, maka adik-adik memiliki keberanian yang luar biasa. Dulu saya ketika ketemu sama orang Arab itu masih canggung. Saya alumni Gontor dari Ponorogo, diajarkan bahasa Arab praktis di sana itu. Tapi ketika saya belajar ke Arab itu masih gugup, perlu pembiasaan sekitar 6 bulan. Karena terbiasa berbicara dengan orang Arab, dengan orang asing, keberanian itu muncul. Walaupun kemampuan bahasa Inggris saya tidak advance, tidak bagus, tidak excellent, tapi minimalnya bahasa saya bisa dipahami. Saya berani bicara dengan orang Australia, bicara dengan orang Amerika. Sehingga apa? Keberanian ini muncul karena kita sudah terbiasa berbicara, bermuamalah dengan orang-orang asing. Itu poinnya. Semakin kita jauh bepergian, semakin kita jauh melancong, semakin kita jauh studi, maka semakin banyak pengalaman, semakin banyak pengetahuan, semakin banyak budaya yang kita ketahui, dan semakin banyak ilmu, serta tentunya akan semakin banyak rezeki. Dari apa? Dari jaringan pertemanan itu. Sayyidina Ali berkata, kalau kita ingin hidup di zaman manapun, zaman dulu sampai zaman sekarang,
yang kita harus kuasai apa? Al-lughah, bahasa. Kalau orang memahami, paham bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat. Tapi kalau kita tidak paham bahasa suatu kaum, maka kita akan tertindas, dibohongi, dibuli, dihina, dicerca, dan kita akan dipinggirkan. Makanya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, yang meninggikan itu adalah kita. Caranya apa? Dengan kita mendedikasikan diri kita untuk bisa menambah ilmu pengetahuan dari grade 1 ke grade yang berikutnya. Karena orang yang berilmu niscaya akan Allah angkat derajatnya, angkat porsinya, dan juga angkat rizki. Itu yang harus adik-adik tancapkan di hati adik-adik semua. Kira-kira kalian mau nggak ke Timur Tengah? Mau nggak ke Timur Tengah? Alhamdulillah. Ya, tidak hanya ke Timur Tengah sih, yang penting melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Itu ya yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, Ustaz sekarang akan bicara mengenai ke Timur Tengahan. Seleksi Kemenang setiap tahun itu biasanya diperuntukkan untuk 3 negara. 1 Mesir, 2 Maroko, 3 Sudan. Tahun ini, tahun 2021, Kemenang hanya membuka seleksi untuk 2 negara saja. Pertama Mesir, yang kedua Maroko. Sudan tidak dianggap aman karena inflasi di negaranya semakin tinggi. Kalau dulu kita biaya di Sudan mungkin cukup sekitar 2 juta, sekarang bisa naik 5 juta. Karena inflasi, kondisi negara ekonominya lagi merosot. Maka yang dibidik cuma 2 negara, Mesir dan juga Maroko. Nah itu 2 negara saja. Berapa Ustaz yang daftar itu kira-kira setiap tahunnya? Alhamdulillah setiap tahunnya kurang lebih dari 20.000 yang daftar untuk ke Timur Tengah. Ustaz berapa yang keterima? Alhamdulillah cuma 1.500. Kira-kira nih, kalau ada termasuk di antara 1 orang di antara 1.500, bangga nggak? Orang tua kalian bangga nggak? Pengasuh kalian bangga nggak? Kepala sekolah kalian bangga nggak? Bangga itu boleh. Kalau kita tidak punya kebanggaan, maka tidak ada muruah, tidak ada aibah. Maka ini menjadi batu loncatan adik-adik semua. Sudah diawali oleh pesantren sini. Pak Kiai sudah mengirimkan putranya, putra mahkotanya, Pasdi, adiknya, dan seterusnya. Sekarang bagaimana pondok ini bisa terus berkembang, bisa lebih bermanfaat buat umat? Adik-adik selaku santri yang di sininya melanjutkan cita-cita Pak Kiai untuk bisa menimba ilmu di Timur Tengah. Dari sekian yang diminati oleh para calon mahasiswa, pendaftar yang ke Al-Azhar Mesir itu menempati urutan pertama. Jadi kalau ada 20.000 yang daftar ke Al-Azharnya itu mungkin hampir di angka 18.500. Sisanya itu ke Maroko. Ustaz, kalau seperti itu kira-kira kami punya peluang tidak? Jawabannya ada peluang. If there is will, there is way. If there is will, there is way. Idza sadaqal azmu wadhas sabil. Kalau ada niatan, cita-cita, harapan, maka akan terbuka jalan. Semesta ini akan mendukung. Allah akan mendukung kalau adik-adik punya cita-cita ke sana. Tidak ada yang tidak mungkin. Ustaz tahun ini alhamdulillah memberangkatkan calon mahasiswa dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian dari Sumatera, dari Aceh, kurang lebih 150 orang. 150 orang. Tapi mereka untuk bisa lulus itu betul-betul belajarnya serius. Tidak setengah-setengah.
Mereka siap-siap, sungguh-sungguh. Orang tua juga mengizinkan, kiainya mendukung. Ruhan, wajah sadar, wa ma'ala. 3 faktor itu. Ruhiyahnya siap, dia siap untuk belajar. Orang tua siap untuk menyiapkan harta, malnya. Akhirnya apa? Bisa lolos dan akan diberangkatkan bulan Desember ini. Orang tua mana yang tidak bangga yang tadi saya sampaikan? Anaknya bisa lolos dari sekian orang yang daftar. Hanya orang-orang yang Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kesempatan sehingga bisa berangkat ke Mesir. Tidak ada yang harus ditakuti. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Yang penting ada niatan, ada cita-cita, ada harapan. Idza shadaqal azmu wa duhas sabil. Ada niat pasti ada jalan. Semesta akan mendukung. Ya. Jadi ada 3 negara nih, Mesir, Sudan, Maroko. Kita akan langsung masuk ke Mesirnya. Ustaz, bagaimana cara kita masuk ke Al-Azhar Mesir? Mesir ini memiliki beberapa universitas. Yang paling terkenalnya ada Al-Azhar University. Kemudian yang kedua ada Cairo University. Yang ketiga ada Ain Sham University. Tapi yang paling diminati oleh semua negara yang ada di belahan dunia manapun adalah Al-Azhar University. Karena Al-Azhar ini adalah universitas paling tua. Berdiri sejak kapan? 970 Masehi. 970 Masehi. Kira-kira Mas Mukal Karim, what is your name? Nama siapa? Hah? Rivaldi. Rivaldi ketika Rivaldi tahun ini ada yang berangkat namanya Rivaldi. Dari Cirebon, mudah-mudahan antum berangkat ya. Amin. Oh, Lurah Pondok. Sama Rivaldi yang Ustaz berangkat tahun ini, Lurah Pondok juga. Ini ada kesempatan, mudah-mudahan Allah memberkati antum ini. Khidmah sama pondok itu pasti ada sesuatu lah. Rivaldi yang sekarang Desember akan berangkat itu, Lurah Pondok mengabdi kepada pondok, tahun ini berangkat insya Allah. Itu atas berkahnya ya. Sama nama antum. Rivaldi ketika tahun 970 Masehi kira-kira di mana antum? Wallahu a'lam bishawab bimuradi. Saya tanya dulu ke orang tua juga tanya dulu ke kakeknya, ke buyut. Tidak ada yang tahu. Artinya apa? Al-Azhar sudah berdiri sejak ribuan tahun yang lalu. Pergulatan intelektualnya ini sangat-sangat luar biasa. Al-Azhar dulu itu didirikan oleh pahamnya Syiah, oleh dinasti Fatimiyah. Dulu Syiah. Tahu Syiah? Apa Syiah itu? Hah? Ya, sempalan yang mengumpulkan Sayyidina Ali. Itulah, cukup. Jangan ditambahkan lagi, nantinya kemana-mana. Ya. Syiah. Kemudian datanglah dinasti Ayyubiyah, kemudian dibasmilah Fatimiyah, berubahlah Al-Azhar yang waktu dulu yang hanya sebuah masjid yang ada di tengah kota Kairo. Kemudian datang dinasti Ayyubiyah, bergantilah Al-Azhar dari paham Syiah waktu itu ke paham Ahli Sunnah wal Jamaah. Sampai saat ini keilmuan Al-Azhar alhamdulillah hampir semua universitas yang ada di Timur Tengah, baik Saudi, Yordan, Yaman, Tunis, Maroko dan seterusnya, itu ada dosen-dosen Al-Azhar yang dikirimkan untuk membantu SDM yang ada di setiap universitas. Jadi kalau bicara aqdamul jami'at fil alam, wabil khusus besar ke Ausat di Timur Tengah, itu Al-Azhar lah sebagai universitas yang paling tua. Ya, tuh. Di Al-Azhar itu ada dua kategori. Pertama ilmi, yang kedua adab. Kalau ilmi itu sifatnya umum. Ada kedokteran, ada teknik sipil, ada ekonomi, ada hal-hal yang berkenaan dengan fakultas keumuman, tapi berbayar. Berapa Ustaz per semesternya? Itu menggunakan pound sterling. Bisa di kisaran hampir mungkin
10, 30 dan seterusnya. Bagaimana yang kedua Ustaz? Yang kedua itu namanya adabi. Adabi itu artinya sakafah, keagamaan, ulum adiniyah, ulum asyariah. Itu di sana kita belajarnya majanan bil balas alias free. Apa itu free? Without fulus, without money, tanpa uang. Tapi berangkat ya pakai uang, jangan pakai daun jambu. Ya. Yang kedua itu adalah adabi, ulum adiniyah. Apa aja Ustadz yang ada di adabi ini? Adabi ini ada 3 kategori besarnya. Pertama ada fakultas syariah wal qanun. Syariah wal qanun nanti membidangi yang bawahnya syariah al-islamiyah. Syariah wal qanun ini fakultasnya membutuhkan waktu belajarnya 5 tahun. Waktunya 5 tahun S1-nya. Dan konun ataupun undang-undang yang dipakai di fakultas ini itu adalah undang-undang Prancis. Sedangkan kita di Indonesia itu menggunakan hukumnya undang-undang Belanda. Jadi kadang-kadang kurang linier, kurang sama. Maka jarang yang mengambil fakultas syariah wal qanun. Tapi sempalan dari syariah wal qanun ada namanya syariah al-islamiyah. Kita bicara mengenai fikih, usul fikih, bunga bank, kemudian hukum-hukum kontemporer, itu adanya di syariah al-islamiyah. Jenjangnya berapa tahun Ustaz? 4 tahun. Ya. Berikutnya yang kedua, ada fakultas ad-dirasat al-islamiyah wal arabiyah. Studi Islam dan Arab. Nah, berapa tahun Ustaz studinya? 4 tahun saja. Kemudian di bawahnya lagi ada fakultas al-lughah al-arabiyah. Fakultas bahasa Arab. Berapa tahun Ustaz belajarnya? 4 tahun saja. Kemudian di bawahnya lagi ada fakultas usuluddin. Fakultas usuluddin. Studinya berapa tahun? 4 tahun. Jadi yang beda itu hanya fakultas syariah wal qanun 5 tahun. Sisanya itu adalah 4 tahun. Warga negara Indonesia, wabil khusus para pelajar atau mahasiswa yang ada di Mesir yang sekarang jumlahnya kurang lebih sekitar 10.000 sampai 11.000 ini di Mesir ya. Totalnya sekitar 10.000 sampai 11.000 di Mesir ini. Itu kebanyakan mereka mengambil satu fakultas usuluddin. Fakultas usuluddin itu menempati urusan teratas dari sekian fakultas-fakultas. Ini biasanya nyampe 7.000 dan seterusnya. Yang kedua, syariah al-islamiyah. Syariah al-islamiyah. Yang ketiga, dirasat al-islamiyah. Baru yang terakhir itu adalah fakultas bahasa Arab. Yang syariah wal qanun oleh kementerian ataupun oleh kita alumni Al-Azhar itu tidak direkomendasikan. Adik-adik, kalaupun misalkan pengen ke Al-Azhar, kita arahkannya di fakultas syariah Islamiyah, fakultas bahasa Arab, fakultas dirasat Islamiyah, dan fakultas usuluddin saja. Nah, dari 4 fakultas ini ada kelebihan masing-masing. Hampir semua kiai, pengasuh pesantren, para dai dan daiyah itu jebolan usuluddin. Beliau pengasuh pesantren, dulunya usuluddin. Ustaz Bakri usuluddin. Antum usuluddin. Kiai-kiai yang ada di Jawa ini kebanyakan usuluddin semua. Usuluddin karena apa? Ya beliau ketika bicara usuluddin itu bicara mengenai pemahaman agama yang lebih detail. Sehingga apa? Pantas kalau beliau jadi pengasuh. Ya itu. Kalau ada yang kepengenan jadi pengasuh pesantren, kiai, ya silakan masuk ke usuluddin. Kalau nggak punya pesantren, ya bikin pesantren sendiri. Ya, itu. Yang kedua, syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah ini alumninya biasanya selain dosen S1 ataupun usuluddin, dosen pasti bisa lah. Yang syariah Islamiyah itu kelebihannya ketika sudah selesai, adik-adik bisa direkrut sebagai Dewan Syariah Nasional.
Di tingkat MUI, baik pusat, provinsi, kabupaten dan seterusnya, itu kebanyakan alumni Al-Azhar banyak dilibatkan di fatwa komisi atau komisi fatwa ataupun yang membidangi di hal-hal yang bersifat hukum. Kebanyakannya di Dewan Syariah Nasional, di lembaga-lembaga keuangan sebagai konsultan dalam masalah fikihnya. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, lulusan dari bahasa Arab, al-lughah al-arabiyah. Kementerian kita, Kemenlu kita itu memberikan peluang buat adik-adik yang lulus dari Al-Azhar takhasus, fokusnya itu yang alumni bahasa Arab itu mendapatkan akses tol untuk bisa jadi diplomat di Kemenlu. Ya, jadi kalau misalkan yang lainnya tidak memiliki akses ke Kemenlu, untuk bagian bahasa Arab itu memiliki akses, adik-adik kelebihannya bisa masuk di Kemenlu. Itu ada. Kemudian bagaimana yang di Universitas Al-Islamiyah ya, studi Islam bahasa Arab ini nanti karena fakultasnya umum, S2-nya adik-adik bisa ngambil di jurusan manapun, dan kebanyakan di Universitas Islamiyah ini ketika pulangnya bisa jadi kiai, bisa jadi konsultan seperti Ustadz dan seterusnya. Karena Ustadz juga dulunya fakultas Ad-Dirasat Al-Islamiyah wal Arabiyah. Tapi peminatnya sedikit. Kita itu totalnya 11.000, mungkin yang ikut ataupun teman-teman saya yang di Dirasat Islamiyah itu jumlahnya hanya 50 saja. Makanya dosen itu sangat kenal sekali kalau saya tidak hadir kuliah itu. Fen Jamil, Jamil yang mana? Padahal saya belakang ada karena agak kelihatan gitu kan. Jadi kalau saya tawadu, tidak pengen kelihatan sama dokter. Bukan tawadu, padahal ngantuk ya, Ustaz. Ya, seperti itu. Jadi ada kelebihan masing-masing fakultas ini. Artinya selain adik-adik ta'allum belajar, adik-adik bisa mendapatkan kelebihan. Kelebihannya itu apa? Benefitnya apa? Adik-adik memiliki akses. Itu yang menurut saya penting buat adik-adik semua. Saya memiliki teman adik kelas saya perempuan dari Gontor Putri. S1-nya di Al-Azhar, S2-nya di Australia, sekarang S3-nya pengen di Jerman. Perempuan padahal itu, tapi luar biasa. TOEFL-nya bahasa Arab, bahasa Inggrisnya itu terus dia tingkatkan lagi. Kalau sudah terbiasa bepergian ke luar negeri, adik-adik itu akan menikmati. Jadi ketika bicara perpindahan kabupaten itu biasa. Ketika sudah berada di Mesir, adik-adik pengen ke Eropa, ke Amerika dan seterusnya. Ya, boleh jadi sholat asarnya di Mesir, nanti sholat maghrib misalnya di Amerika misalkan, terus sholat subuhnya di Maroko, atau jangan-jangan nggak sholat nanti. Ada jamak kan, jamak tarkin nanti, jadi tinggal. Ya, itu hal yang penting yang harus adik-adik pahami. Nah, itu fakultas-fakultas yang menjadi pilihan adik-adik. Secara garis besar tadi saya sampaikan bahwa di Al-Azhar itu ada dua, ilmi sama adabi. Yang ilmi ini kita harus membayar, kosnya mahal. Kalau yang adabi ini gratis, tidak dipungut biaya. Jadi kita di Al-Azhar kuliah itu tidak bayar. Yang mengajar kita di Al-Azhar semuanya itu profesor, guru besar semua, tidak ada doktor itu. Profesor semua yang ngajar kita di sana. Dan kita tidak bayar di sana itu. Bayarnya buat apa, Ustaz? Bayarnya hanya untuk makan dan tempat tinggal saja. Sisanya apa? Tidak ada bayar. Alias majanan bil balas, free. Tidak dipungut biaya. Tapi syarat untuk bisa ke Mesir, adik-adik harus lolos seleksi terlebih dahulu. Ada berapa cara, Ustaz, supaya kami bisa ke Al-Azhar? Jawabannya ada dua. Ya, ada dua jalur. Pertama, melalui jalur Kementerian Agama, seleksi Kemenak. Setiap tahun Kemenak mengadakan seleksi itu
di kisaran bulan Mei dan bulan Juni. Karena ujiannya 2 tahap. Ada ujian tulis dan ujian lisan. Ujian tulisnya itu menggunakan metode tes TOEFL bahasa Arab seperti TOEFL. Jadi nanti harus mendapatkan skor nilai sekian. Kalau nggak mendapat skor nilai sekian berarti adik-adik gugur. Tidak bisa berlanjut ke tahap yang kedua, ujian lisan. Nah itu kisarannya setiap tahunnya di bulan Mei dan bulan Juni. Nah itu kisarannya. Yang kedua, ada jalur yang lain yang resmi dan juga diakui oleh Al-Azhar, namanya jalur Markas Syekh Zaid atau Pusat Studi Islam Bahasa Arab yang berada di bawah naungan Ikatan Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia. Namanya Markas Syekh Zaid atau disebutnya Pusibah. Tempatnya di Bekasi. Di Bekasi. Cuman ini baru diberlakukan pada tahun 2018-2019. Jadi masih baru. Diresmikan langsung oleh Grand Syekh Al-Azhar dan ini menjadi alternatif buat adik-adik. Nah, insya Allah bulan Oktober nanti informasi yang saya dapat itu Pusibah akan membuka seleksi untuk keberangkatan tahun 2022. Jadi seleksinya tahun ini Oktober nanti ini, tapi untuk keberangkatan tahun 2022. Pesertanya itu boleh dari kelas 3 yang berjalan. Karena nanti menggunakan sistemnya sistem daring atau online. Nah, saya tidak paham kalau di sini dibolehkan atau tidak, karena kan kalian masih terikat ya dengan pihak sekolah. Kalau di daerah kami di Cirebon, karena pihak sekolahnya menginginkan beberapa santri yang memang ditugaskan ataupun yang sudah berminat ke Mesir, akhirnya diberikan kelonggaran, difasilitasi oleh pihak sekolah untuk mengikuti kegiatan itu. Kalau di sini nanti dikembalikan kepada kebijakan pesantren yang atas nih ya, seperti itu. Jadi nanti tinggal konsultasi dengan Ustaz Bakri yang tahu mengenai itu. Nah itu ya. Jadi seleksi itu ada 2 jalur. Pertama jalur Kemenang. Kalau jalur Kemenang, ketika adik-adik tidak lolos, maka adik-adik tidak bisa ngikutin ke jenjang berikutnya. Kalian harus mengulang lagi tahun berikutnya. Jadi ada sistem gugur. Kalau di Pusibah, insya Allah diterima semua, tetapi ditentukan dengan level. Makanya kalau bahasa di Kemenang itu namanya seleksi. Kalau di Pusibah bahasanya adalah penentuan level, ujian penentuan level. Jadi kalian di level berapa? Level 1kah, level 2kah, level 3kah dan seterusnya. Ya, itu yang harus kalian pahami. Kemudian ketika adik-adik yang lulus Kemenang, berangkat ke Mesir, itu jenjang pendidikannya tidak 4 tahun, tapi 5 tahun. Kenapa Ustaz? Karena 1 tahun dipakai untuk kelas matrikulasi bahasa. Namanya Daurah Lughah, 1 tahun. Jadi setiap tahun Kemenang mengadakan seleksi pada bulan Mei dan bulan Juni. Dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember, adik-adik tidak memiliki kegiatan yang lain kecuali mungkin peningkatan diri, hafalan Al-Quran dan seterusnya, tapi tidak ada kegiatan lain. Setiap tahun pemberangkatan itu di bulan Desember. Jadi waktunya kosong. Kalau Pusibah, waktu yang kosong dari bulan Mei atau Juni, kan setelah Kemenang biasanya mereka akan mengadakan ujian. Nah, dari bulan Mei atau Juni, waktu 5 atau 6 bulan itu dipakai untuk penentuan level. Misalkan Rivaldi ketika penentuan level berada di level 3, amin ya. Level 3, berarti untuk nyampe 7 level, berapa level lagi harus diselesaikan? 4 level. Maka 4 level dia harus menyelesaikan, kemudian nanti bisa langsung berangkat ke Mesir, dan di Mesirnya belajarnya hanya 4 tahun. Jadi matrikulasi bahasa yang seharusnya 1 tahun di Mesir ditarik ke Indonesia
dalam bentuk akselerasi intensif menjadi hanya 4 atau 5 bulan saja. Ketika sudah di Mesir, adik-adik langsung kuliah dan kuliahnya 4 tahun. Paham tidak? Ya, jadi kalau Kemenak 5 tahun. 1 tahun untuk kelas matrikulasi bahasa di Mesir dan 4 tahunnya untuk kuliah. Kalau melalui jalur musibah tadi berapa? 4 tahun. Kenapa bedanya? Karena kelas bahasanya ditarik ke Indonesia. Tapi itu ada biayanya. Ada biayanya. Ustadz mendapatkan informasi untuk biaya per levelnya itu tahun ini di kisaran 1.350.000 per levelnya. Per levelnya itu sama dengan 1 bulan. Waktu tahun 2019 awal dibukanya musibah yang dalam bentuk luring ataupun offline, adik-adik harus ke Bekasi, ke tempat tersebut, ke tempat markas itu biayanya 5 juta dulu. Karena programnya sekarang online, kondisi pandemi, harganya diturunkan menjadi 1.350.000. Tinggal kalian konversi saja. Kalau kalian penentuan levelnya di level 3, sisa 4 level ya, 4 kali 1.350.000, hasilnya berapa? Nanti dihitung sendiri. Ya, itu biayanya. Kemudian untuk pemberangkatannya bagaimana Ustadz? Pemberangkatan itu ada yang sifatnya beasiswa dan non beasiswa ataupun mandiri. Untuk berapa orang Ustadz beasiswa itu? Sejatinya ada 100 orang, tetapi sudah dibagi. Buat siapa saja? 1 buat gontor. Gontor itu dikasih 50 orang. Gontor putrinya 25, gontor putranya 25. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian 30 kalau tidak salah untuk PBNU, sisanya ada sekitar 20 yang diperebutkan senasional. Jadi kalian minimalnya harus mendapatkan nilai berapa? 90 untuk mendapat 90 bahkan mungkin 100 ya. Kalau adik-adik pengen mendapatkan 20 kuota beasiswa. Tapi adik-adik yang lulus di beasiswa pun tidak langsung diberangkatkan tahun itu. Contoh, Mas Bambang dari mana aslinya? Karawang asli. Alhamdulillah. Ada keturunan dari Cirebon enggak? Biasanya Bambang Wijaksono, Bambang Widayatmo enggak ada ya? Alhamdulillah bukan. Bambang Yudhistira. Ya, Bambang dari Karawang ini misalkan lulus beasiswa, nilainya 97,95. Ya, luar biasa nih. Urutan nomor 19. Ya, urutan nomor 19. Bambang senang. Wah, alhamdulillah, anak najah tuh gitu kan. Aku berhasil. Bambang bertanya sama temannya, saya berangkat tahun ini tidak. Bambang berangkatnya 2 atau 3 tahun berikutnya. Jadi yang lulus beasiswa tidak langsung diberangkatkan, tapi nunggu 2 tahun atau 3 tahun. Bagaimana yang non beasiswa Ustaz? Yang non beasiswa tahun ini ujian, adik-adik lulus, yuk langsung berangkat ke Mesir. Kira-kira nunggu 3 tahun dulu ataupun langsung berangkat? Nunggu 3 tahun dulu atau langsung berangkat? Kira-kira dapat enggak nilai 97,75? Yakin? Harus yakin, insya Allah. Ya. Bambang berangkat 3 tahun lagi, ketemu sama Rivaldi sudah tingkat akhir. Bambang masuk, nanti dipelonco sama Rivaldi. Sini kamu kan gitu, biasa senior. Kan ada kamusnya. Pertama, senior selalu benar. 2, kalau senior salah kembali kepada poin 1. Kan seperti itu ya, juga senior ya. Seangkatan akan berubah kalau ada di Mesir. Kayak saya dulu non beasiswa, teman saya beasiswa. Saya berangkat ke Mesir tingkat 3,
Teman saya baru berangkat, ya sudah saya peloncongan. Sini kamu lagi di kelas biasa. Padahal di pondoknya makan bareng, nakal bareng ketika itu. Enggak sih, enggak nakal sih. Lupa. Artinya seperti itu. Nah, itu beasiswa dan non beasiswa. Tinggal adik-adik pilihannya seperti apa. Ustadz, kira-kira kalau non beasiswa berapa sih biayanya? Ada yang punya pandangan ke depan nggak? Kayak siapa gitu? Kira-kira saya taksir aja ke Mesir sekian lah. Ada yang punya gambaran nggak? Sebelum dikasih tahu. Hah? Yang berat? Hah? Nggak apa-apa. Gambaran mah. Nanti kalau kekecilan saya pergede. Kalau kegedean saya perkecil. Hah? Berapa? 11 juta kekecilan. Ya. Berapa? 60 juta kegedean. Yang barat kira-kira berapa? Pakai insting. Ya tiket ke Mesir murah kan berapa lah? Berapa? 25 kegedean. Berangkat ke Mesir itu hanya 15.500.000. Ustadz, buat apa aja itu? 1, buat tiket pesawat. Oh, ada orang Sunda ya pakai tiket pesawat. Nah, kita pakainya kalau di Al-Muda Center itu menggunakan Etihad Airways. Ustadz pasti paham lah kalau Etihad seperti apa. Itu yang cukup diminati dan rankingnya bagus di Timur Tengah. Jadi bukan pesawat odong-odong yang bukan. Namanya Etihad Airways ya. Kedua, visa. Tahu visa nggak? Yang stiker yang ditempelkan di paspor kalian sebagai izin masuk kalian ke Al-Azhar ataupun ke Mesir. Kalau nggak ada visa nggak akan bisa berangkat kalian. Kecuali kalian ikut berenang dari benua Afrika terus bisa boleh itu. Ya, 2 itu ya visa. Yang ketiga, biaya hidup 1 bulan di Mesir. Makannya, minumnya, tempat tinggalnya. 3, 4, penjemputan ketika adik-adik berada di Bandara Kairo. Jadi ketika nyampe di sana itu kalian jangan berpikiran nanti kalau nyampe di Bandara Kairo siapa ya yang jemput saya. Ya sudah ada tim saya di sana yang menjemput. Adik-adik datang masuk di bandara, ada tim saya yang saya minta tolong ke bagian protokol konsuler KBRI untuk jemput adik-adik. Jadi sebelum masuk, sebelum keluar dari bandara pun adik-adik sudah dijemput oleh tim saya dari KBRI sana. Supaya apa? Kalian biasanya kalau awal-awal itu ditanya, Mas Bukar Karim, orang Arab itu biasanya gitu. Kalau yang pendatang-pendatang baru tuh, apalagi orang Mesir kan tinggi-tinggi ya, tinggi-tinggi. Jadi kalau mukul orang tuh lumayan. Jadi kadang-kadang kalau tidak didampingi langsung oleh orang yang lama di sananya itu biasanya nanti gugup, jawabnya ngawur gitu nggak jelas. Ustaz Jamil nggak tahu siapa Ustaz Jamil itu. Ya, jadi itu. Kemudian nanti kebutuhan adik-adik di sana akan disiapkan. Tapi secara pokoknya itu ditambah lagi kita menyediakan koper, ada kopernya. Tapi koper untuk kabin. Pesawat itu ada 2 ininya, apa namanya, bagasinya, tentengannya, bawaannya. Pertama kabin, yang kedua bagasi. Kita nyediain yang koper kabin, sama ada jaket, sama kaos. Jadi 15 juta itu include-nya itu. Penerjemahan, dokumen, terjemah, pendaftaran sampai ke Al-Azhar, Kemenkumham, semuanya sudah clear semua. Jadi adik-adik 15.500.000 itu sudah full. Ustadz, kalau sudah nyampe di Mesir bulan kedua ditanggung nggak? Ya enggak. Nanti bulan keduanya kalian sudah urunan. Ditempatkan di mana? Ditempatkan di flat, namanya itu sakoh. Kalau di kita itu ya mungkin kayak kos ya, terjemahannya itu kos. Kalau orang Indonesia satu flat, satu rumah itu satu rumah ada 3 kamar. Satu kamar itu orang Indonesia diisi oleh berapa? 2 orang. Orang Indonesia diisi berapa? 2 orang. Orang Malaysia ngisi satu kamar berapa?
1 orang. Orang Indonesia 1 kamar 2 orang. Berarti kalau ada 3 kamar berapa orang di satu rumah itu? Ada 6 orang. Orang Malaysia 1 kamar 1 orang. Berarti satu rumah ada berapa? 3. Orang Singapura, orang Brunei 1 rumah 1 orang. Paham nggak? Indonesia, kita orang Indonesia 1 kamar 2 orang. Berarti kalau satu rumah ada berapa? 6 orang. Orang Malaysia 1 kamar ada 1 orang. Berarti satu rumah ada berapa? 3 orang. Orang Singapura, orang Brunei 1 rumah 1 orang. Harganya berbeda. Ya. Tapi orang Indonesia itu dalam sejarahnya dari dulu sampai saat ini yang mendapatkan advance. Semua pelajar asing itu kita mendapatkan posisi pertama selalu. Jadi itu kelebihan kita. Walaupun di Mesirnya kita seadanya makannya dengan garam misalnya, tapi enggak sih. Ya. Tapi kemampuan IQ kita itu lebih rata-rata di atas rata-rata ketimbang dari pelajar-pelajar asing yang lainnya. Jadi kalau dikumpulkan pelajar mahasiswa yang mendapatkan ranking terbaik dari semua negara selain Asia, Amerika, Eropa dan seterusnya, itu alhamdulillah kita selalu mendapatkan peringkat pertama. Makanya orang Indonesia itu sangat-sangat disayangi oleh orang Mesir, wabil khusus oleh para profesor-profesor. Karena kita itu ketika ada dosen, tasnya dibawa. Setelah itu bertanya, dokter, kira-kira soalnya mana yang keluar ya gitu. Nah, itu orang Indonesia hebat-hebat. Orang lainnya nggak pada berani. Kita sering bersilaturahim. Itu yang menjadikan orang-orang Al-Azhar, orang-orang Mesir itu senang dengan orang Indonesia. Karena apa? Kita ini sudah terbiasa bermuamalah dengan para kiai, bermuamalah, berkhidmah dengan para kiai, sehingga apa? Ketika kita mendatangi para masyayikh, guru-guru besar itu, kita memposisikan mereka itu adalah para kiai, sehingga apa? Ilmunya berkah buat kita. Akhirnya apa? Berikutnya dapat bocoran. Tapi jangan diikuti. Itu Ustadz dulu kayak gitu. Ya karena keterbatasan. Ya seperti itu ya. Biayanya 15.500.000. Ustadz, apa sih peluang yang bisa kami dapatkan di Mesir? Adik-adik tidak usah khawatir, di Mesir itu minhah di Rusia itu sangat banyak. Mutawaffirah, kathiratun jiddan. Beasiswa di Mesir itu banyak. Ada dari Baitul Zakat Kuwait, Al-Azhar sendiri juga memberikan beasiswa dan seterusnya. Minimal dapat 2 juta per bulan. Belum lagi kalau nanti adik-adik dapat dari Baitul Zakat, pulangnya adik-adik akan dapat tiket gratis dari Kuwait, dari Al-Azhar dan seterusnya. Yang penting apa? Konversi beasiswa itu dengan nilai adik-adik. Tingkatannya ada makbul. Apa itu makbul? Apa itu makbul? Cukup. Nilainya itu makbul, cukup. Yang pertama, yang kedua itu jahid. Apa itu jahid? Baik. Yang ketiga jahid jidan. Yang keempat ada mumtaz. Kalian bisa berada di 4 level ini, insya Allah dapat minhah, dapat beasiswa. Wabil khusus yang dapat nilainya jahid jidan. Sudah, laptop dikasih, ketika penghargaan dari pemerintah kita dikasih, tiap bulan dikasih. Jadi tiap bulan nanti dapat ATM. ATM itu isinya ya uang, kayak digaji gitu. Jadi kita itu digaji karena apa? Kepintaran kita. Nah, jadi tidak usah khawatir. Ustadz setiap tahun memberangkatkan ada orang tuanya sampai jual sawah, jual motor, jual embe, jual kambing, jual kerbau, pergi berangkat ke Mesir. Ustadz, ini kami gimana anak-anak kami? Cuman kami modalin sedikit. Saya sampaikan ke mereka, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Mereka kalau sudah pergi ke Mesir, tidak ada ceritanya pulang lagi karena tidak dikirimi oleh Bapak Ibu. Tapi Ibu Bapak harus menyiapkan uang untuk berangkatnya dulu. Di Mesir itu banyak sekali dermawan, banyak sekali orang-orang baik, luar biasa. Bahkan orang-orang Mesir itu ketika ngasih ke kita lebih banyak ketimbang ngasih ke orang Mesir sendiri. Karena apa? Kita ini dianggapnya fi sabilillah, di jalan Allah.
Udah, kalau kita ngasih ke orang Indonesia itu, udah betul. Jadi mereka bisa mengertinya. Jadi itu yang ada di Mesir. Tidak ada ceritanya sudah berangkat ke Mesir pulang lagi gara-gara orang tuanya tidak memberikan kiriman, tidak ada. Semuanya banyak dermawan sana, banyak beasiswa dan seterusnya. Adik-adik salah saya S1 pengen S2 di Al-Azhar, silahkan. Pengen S2 di Tunisia, di Maroko, bahkan di beberapa tempat, itu akan terbuka jauh, akan terbuka lebar. Tinggal adik-adik memiliki cita-cita yang tinggi sehingga bisa meneruskan studi adik-adik sendiri. Kalau sudah ke Mesir, nanti kalian pengen ke Amerika, pengen ke Australia, pengen ke Jerman, pengen ke negara Timur Tengah yang lainnya, itu pasti. Karena apa? Otak kita sudah termindset untuk jauh. Sehingga apa? Ketika sudah termindset untuk jauh, kita memiliki keberanian. Dengan pengalaman itu kita berani untuk bicara dengan orang lain, bicara dengan orang asing, dan kita cepat adaptasi dengan negara ataupun dengan suasana lain. Kalau ke Yaman, Ustadz juga ada jaringan di Al-Ahqaf University, cuman pembiayaannya tidak seperti Mesir. Kalau ditanya, Ustadz berapa biayanya? Kira-kira berapa? 60 juta. Kalau ke Yaman itu 60 juta. Untuk yang di Jawa Barat, perwakilan resminya itu ada di Habib Al-Hasanain, Pondok Pesantren Jaga Satu di sana. Jadi kalau mengadakan seleksi nanti di sana, pembekalan di tempat saya, pas ujiannya di beliau. Kalau adik-adik lulus, nanti berangkat ke Yaman dengan menyiapkan uang sebesar 60 juta. Ustadz, bagaimana selain Mesir, Yaman, ada lagi nggak? Ada Yordania berangkatnya gampang. Kalian hanya seleksi berkas saja, fotokopi KTP, fotokopi ijazah yang dilegalisir dan seterusnya. Biayanya 29 juta. Tapi adik-adik tidak dibebani dengan namanya ujian dan seterusnya. Kayak tahun ini nih, Agustus kita buka, September adik-adik berangkat. Nah, itu di Yordan. Ada lagi selain itu di mana Ustaz? Di Sudan. Di Sudan itu melalui jaringan yang ada di Sudannya, melalui KBRI dan PCINU Sudan. Jadi PCINU pengurus cabang istimewa NU yang ada di Sudan, kerjasama dengan KBRI Kairo, kemudian kita bikin kerjasama dengan sana, setiap tahun dapat kuota sekian ke Sudan. Ya kalau adik-adik mau silakan, kisarannya di angka berapa? 18 juta. Tapi inflasi ekonomi di sananya tinggi, sehingga apa? Barang-barang kebutuhan kalian tinggi juga. Tuh di Sudan. Berikutnya kemana? Di Maroko. Maroko tidak membuka untuk non beasiswa. Maroko hanya membuka yang beasiswa. Kalaupun ada yang non beasiswa, itu bukan kuliah, tapi sifatnya SMA, pondok, madrasah at-takhasus, madrasah al-khassah. Jadi sifatnya bukan kuliah, tapi pondok di sana itu. Yang Maroko hanya membuka untuk 20 orang peserta yang beasiswa. Ini kerjasama langsung dengan Kementerian Agama. Selain itu mungkin ada yang membuka tapi bukan untuk perkuliahan, tapi untuk pondok. Tingkatnya SLTA. Mana lagi Ustaz? Tunisia itu sistemnya dengan menggunakan seleksi berkas. Kerjasamanya dengan KBRI yang ada di sana. Biayanya berapa Ustaz? Sarser di angka 18 sampai 20 juta. Ustaz, bagaimana yang di Saudi? Saya ada niatan untuk ke Saudi. Adik-adik prosesnya harus murosalah. Setelah murosalah ada diterima oleh pihak universitas yang ada di sana, adik-adik disuruh ke sana. Berarti prosesnya harus umroh. Umroh berapa biayanya? Sita wa istin 26 jutaan lah. 26 juta kalian umroh, ujian, lulus ya alhamdulillah, nggak lulus ya balik lagi kan, seperti itu. Jadi seperti itu prosesnya. Kira-kira dari sekian universitas untuk ke Timur Tengah yang paling murah yang mana?
Yang mana? Yang Mesir. Ada yang mau ke Turki? Boleh, kita fasilitasi. Biaya ke Turki itu 32 sampai 35 juta. Living cost-nya setiap bulan rate-nya 2,5 sampai 5 juta. Biaya hidup loh ya, biaya hidup. Kalau di Mesir, biaya hidupnya per bulan, makan, minum, internet dan seterusnya itu 1,2 sampai 1.500.000. Intahal waktu. Ini sudah dikasih informasi sama Ustaz Bakri. Jadi seperti itu. Itu kelebihan. Tinggal adik-adik bagaimana untuk mengkonklusi, meresum, mencatat yang penting apa yang Ustaz sampaikan. Kembalikan kepada adik. Kira-kira ada niatan nggak? Ada niatan nggak? Ada. Insya Allah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Sanad Al-Quran di Mesir insya Allah banyak. Ini akan bisa menyambungkan sanad yang sudah antum pelajari di sini dengan sanad yang ada di Mesir. Itu akan lebih paripurna. Saya kira ini yang saya sampaikan. Nanti kalau memang ada yang perlu tanyakan silahkan. Tapi waktunya sudah dibatasi oleh Ustadz Bakri, sehingga kita batasilah kalau ada yang bertanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.